있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Pada perdagangan dunia yang semakin tidak terbatas, merek memiliki fungsi yang sangat penting sebagai identitas dan memberikan nilai ekonomis dari produk barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Mengingat begitu pentingnya fungsi merek dalam perdagangan, maka sangat wajar apabila pemilik merek berhak untuk melarang siapapun yang menggunakan merek miliknya tanpa seizinnya. Salah satu sengketa merek yang menyita perhatian publik adalah penggunaan merek terkenal yaitu Superman yang melibatkan antara DC Comics atau Detektif Comics sebagai penggugat dan PT Maxim Makmur selaku tergugat. Dalam kasus posisi, DC Comics atau Detektif Comics adalah salah satu perusahaan penerbit buku komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri sejak tahun 1934 hingga saat ini. Penggugat dikenal dengan buku komik yang bergenre superhero ataupun pahlawan super yang sudah berhasil menjual puluhan ribu buku di berbagai negara. Namun, ketenaran ataupun keterkenalan buku komik dengan karakter Superman tersebut digunakan oleh salah satu perusahaan Indonesia yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, yaitu PT Maxim Makmur dengan salah satu produknya yang berupa wafer coklat. Namun, pada faktanya PT Maxim Makmur telah mendaftarkan produk Superman-nya ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada tahun 1993 dengan kode kelas 30 dan 34 yang diperuntukkan untuk produk biskuit, wafer, roti, kerupuk, bihun, mie, kopi, teh, sereal, serta kembang gula. Berdasarkan kejadian tersebut, DC Comics merasa hak atas mereknya telah dilanggar oleh PT Maxim Makmur sehingga pada Rabu 25 November 2020, DC Comics melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penggunaan merek Superman dengan putusan 29-HKI-merek-2018-PN Niaga Jakarta Pusat. Oleh karenanya, DC Comics atau Detektif Comics melakukan ataupun mengajukan gugatan dengan meminta pembatalan terhadap merek wafer Superman milik PT Maxim Makmur dengan nomor pendaftaran yaitu IDM 0003744438 di kelas 30 dan merek dengan nomor pendaftaran yaitu IDM 0003744439 di kelas 34 yang telah didaftarkan atas dasar iktikat tidak baik atau bad applicant dan membatalkan pendaftaran merek Superman dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, DC Comics juga meminta untuk mencoret pendaftaran merek Superman atas nama PT Maxim Makmur dari daftar umum serta mencoret pendaftaran merek tersebut di wilayah Indonesia, dan serta meminta agar diterbitkan sertifikat merek baru atas nama DC Comics. Kesimpulan petitum DC Comics yang meminta pengadilan negeri untuk menetapkan sebagai pemilik merek-merek Superman, logo S, dan Superman plus lukisan oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. Interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus DC Comics, pemilik merek Superman pada putusan Mahkamah Agung nomor 1105 K/PDT.Sus/HKI/2018 kurang tepat, dikarenakan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga belum dapat diperiksa pokoknya. Sementara itu dapat kita lihat adanya persamaan antara animasi kartun Superman milik DC Comics dengan wafer Superman milik PT Maxim Makmur
Selain menggunakan nama yang sama, dapat dilihat juga dari bentuk logo ataupun gambar dan juga tulisan yang hampir sama. Hal ini disebabkan ataupun menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis. Tidak sampai di situ pula, Deso Komik mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Mei 2020, yaitu dengan mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri dengan membatalkan merek yang pernah diajukan penggugat DC Komik dengan gugatan pembatalan merek yang sama, dengan objek dan subjek perkara yang sama pula, dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018 nomor 17/PDT Sus merek garing 2018/PN Niaga Negeri Jakarta Pusat, dan di tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 nomor 1105 K/PDT Sus HKI 2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokok gugatannya itu tidak dapat diterima sehingga belum diperiksa pokok dari gugatan tersebut. Sehingga gugatan dapat diajukan kembali karena pokok perkara itu belum dapat diperiksa oleh hakim, serta gugatan DC Komik tersebut kemudian dikabulkan dengan putusan hakim nomor 29/PDT Sus merek 2020/PN Niaga Jakarta Pusat, dan menyatakan bahwasanya merek penggugat telah terdaftar atas dasar iktikat tidak baik sebagaimana penjelasan yang dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Maka atas dasar analisa tersebutlah kasus sengketa hak merek yang melibatkan DC Komik dengan PT Marsifa Makmur tersebut belum jelas putusannya. Namun masih adanya upaya hukum yang dapat dilakukan kembali oleh DC Komik.